Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kita masuk di tema yang sama di bagian kedua, yaitu membahas makanan-makanan yang diharamkan. Ya. Jadi kalau di bagian yang sebelumnya kita menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan yang disebut dalam Al-Qur'an secara eksplisit, secara terang-terangan, ya, keharamannya. Dan ini bagian yang berikutnya, yaitu makanan-makanan diharamkan. Dia disebutkan dalam Al-Quran juga, dalam hadis. Cuma di sini para ulama itu memberikan memberikan penjelasan tambahan. Ada turunan-turunan, ya, dari hal-hal yang tadi kita sebut itu. Dan ini contohnya akan semakin banyak. Contoh yang pertama saja, langsung kita awali. Makanan yang diharamkan dalam Islam itu yang pertama itu adalah hewan buas, ya, atau hewan liar yang bertaring. Atau kalau dia burung, dia bercakar. Ya, yang pertama apa? Hewan buas yang bertaring. Atau kalau dia burung, maka dia burung yang bercakar. Kan tidak disebutkan kan hewannya apa? Atau burung yang tadi disebut. Orang di sini hanya menyebutkan kaidah-kaidahnya saja. Kaidah ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, yang mana beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dzinabin minas siba." Rasul melarang dari makan setiap hewan siba, itu hewan buas, ya, yang dzinab, yang dia memiliki nab, apa? Taring. Tuh. Dan wa an kulli dzi mikhlab minat tuyur. Dan melarang dari apa? Burung yang memiliki mikhlab, cakar. Ya, unggas tidak memiliki cakar. Nah, sehingga hewan buas, ya, hewan buas. Hewan buas itu maksudnya adalah hewan-hewan yang makan daging. Ya, dia menyerang hewan-hewan lain. Ya. Apalagi kalau dia punya taring. Biasanya emang dia punya taring. Atau kalau dia burung, unggas, sama dia makan daging, tapi kan dia tidak punya taring. Ya, untuk menyerang hewan lain dia pakai apa? Dia pakai cakarnya, dicengkram, dicabik, ya. Fungsinya sama, itu hewan ini untuk apa? Menerkam atau menyerang hewan-hewan lain, ya. Sehingga dari sifat hewan ini tadi, sifat fisiknya, maka setiap hewan buas yang dia memiliki taring dan fungsinya taring ini untuk menyerang hewan atau menyerang buruan, atau kalau dia burung fungsinya untuk menerjang atau mencakar hewan lain, maka hewan-hewan ini haram dimakan. Ya. Haram apa? Dimakan. Contohnya apa? Hewan yang bertaring. Kucing jelas. Kucingnya sifat asalnya dia nyerang hewan lain kan, ya mungkin cicak, mungkin dia tikus. Meskipun kalau kucing zaman sekarang lucu-lucu. Dia sudah tidak makan apa? Tidak makan hewan lagi mungkin ya. Dia makan sereal-sereal. Bahkan sama tikus tidak mau. Nah, gimana nih? Apakah hukumnya berubah? Hukumnya berubah tidak? Boleh tidak makan kucing? Kucing sudah tidak punya sifat sibak lagi, buas lagi. Tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena sejak awal dia syariat sudah menjadikan ini sebuah aturan. Ya, kalau syariat sudah menjadikannya sebuah aturan, maka selamanya tidak boleh dirubah. Ya, selamanya tidak boleh dirubah. Dan itu contohnya banyak. Ya. Contohnya kucing. Nah, apalagi misal hewan liar atau hewan buas. Ya, macan, serigala, ya ular termasuk. Semuanya. Dia mesti punya taring dan fungsinya taring ini jelas untuk menyerang hewan lain. Nah, itu hukumnya apa? Haram. Ya. Gajah. Gajah termasuk enggak? Bergading. Lah iya.
Termasuk apa enggak itu? Enggak. Nah, termasuk ini enggak. Wallahu alam, kalau saya pribadi gajah itu ya termasuk hewan yang diharamkan, tidak boleh dimakan. Karena satu dia punya taring, meskipun kita sebut gading ya. Tapi kan, Ustaz, tapi kan dia tidak makan daging, tapi dia sibak. Dia hewan buas. Gadingnya itu digunakan untuk menyerang hewan yang lain. Dia untuk nyerang macan, kadang lebih buas dari macan, kadang dia untuk nyerang hewan-hewan yang lain. Jadi sibak. Hewan buas, cuma dia menyerang hewan lain. Meskipun dia nggak makan daging. Dan dia punya taring di sini. Yang kita sebut gading tadi. Tapi wallahu alam gajah ini tidak boleh. Ya, meskipun dia tidak makan daging. Ya. Kalau hewan, burung, unggas yang punya cakar, ini apa? Ya, semua punya cakar, tapi dia tidak semuanya punya sifat apa? Mencengkeram atau menyerang hewan lain. Ini sisanya halal berarti. Ya seperti elang, ya burung, ya itu seperti elang, falcon dan semisal. Atau ini burung hantu. Burung hantu ini makan kelinci apa dia nyergap dia. Atau hewan-hewannya seperti itu, burung-burung seperti yang di laut mungkin dia nyerang ikan. Dia punya cakar seperti itu. Adapun kalau hewan ini atau burung ini dia punya cakar tapi dia fungsinya bukan untuk nyerang, maka tidak ada masalah, halal. Mungkin untuk dia untuk ceker-ceker tanah, ya kan? Atau fungsinya, ya kita bisa lihat karakter dari burung itu, berarti dia kalau fungsinya tidak seperti itu, berarti dia boleh untuk dimakan. Jelas Pak ya? Nah. Yang kedua, hewan yang tidak boleh dimakan. Jadi adalah hewan buas yang bertaring dan bercakar. Yang kedua adalah hewan yang disuruh untuk dibunuh. Dan sebaliknya gimana? Hewan yang tidak boleh dibunuh. Ya, ada hewan yang disuruh bunuh hewan ini, itu berarti juga tidak boleh dimakan. Atau sebaliknya, jangan dibunuh hewan, berarti juga tidak boleh dimakan. Ya. Dari mana dasar keharamannya? Dasar dalilnya adalah hadis dari Al-Imam Muslim, hadis sahih ya. Yang mana Rasulullah SAW menyebut hewan-hewan fawasik, hewan-hewan yang merusak, hama yang merusak. Khamsun kata beliau, khamsun fawasik yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan fawasik. Hewan fawasik itu artinya hewan yang suka membuat kerusakan. Ya. Yang mana dia itu boleh dibunuh. Ya. Boleh dibunuh ketika dalam kondisi hil maupun haram. Maksudnya kalau masuk tanah haram itu kan nggak boleh sembarangan bunuh hewan. Nggak boleh bunuh kelinci, hewan buruan nggak boleh dibunuh, masuk tanah haram itu. Tapi kalau khusus hewan fawasik, hewan-hewan yang rusak, boleh dibunuh. Gitu. Baik di dalam haram maupun di luar. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama, kata beliau, al-hayya, ular. Al-hayya, ular. Al-ghurab. Ghurab itu gagak. Subhanallah, gagak itu Pak, dia punya kebiasaan jelek sekali. Gagak itu suka ngambil barangnya orang. Jadi kalau ada kayak karavan gitu, seperti kayak kuda yang bawa barang-barang perniagaan, orang-orang zaman dulu yang suka safar naik kuda, onta, dia banyak barang-barang itu. Kalau ada gagak itu barang-barang itu sudah dicucui, dirusak. Mungkin ada yang diambil apa segala macam. Itu sifatnya gagak. Dia ngerusak. Mungkin nggak ngerusak mematahkan, tapi bisa dia yang ngambil barang dan itu bisa. Gagak ini. Subhanallah. Dan disebut hewan fawasik. Boleh dibunuh meskipun ketika masuk haram. Yang kedua, yang ketiga adalah al-abqa. Al-abqa ini
Sebentar. Al-hayya itu ular, wal ghurab gagak. Al-abqa ini ya kalau saya tidak salah ya, wallahu alam. Jadi sejenis burung yang mirip seperti elang. Ya, burung yang mirip seperti apa? Elang. Dia menerkam hewan lain yang kadang dia suka menyerang hewan ternak misalnya. Ya, mungkin dia kelinci, mungkin dia ayam atau apa. Wallahu a'lam. Itu yang ketiga ya. Wal fa'rah, tikus. Tikus jelas ngerusak sudah. Makanan dia ambil sabun digrogoti kadang. Ya, kabel sampai putus, rusak semua, rusak. Tikus. Wal kalbul akur. Anjing yang akur, anjing yang galak, anjing liar. Anjing liar ya, kadang dia suka menyerang hewan ternak, biasa seperti itu. Dan jenis-jenisnya semua yang biasanya suka nyerang hewan ternak itu masuk al-kalbul akur. Ya, wal hudayya itu ya alap-alap atau sejenis elang itu. Yang nyerang ayam, bebek, ya seperti itu. Hewan-hewan yang disebut dengan fawasid. Hewan-hewan yang merusak. Sehingga Rasul membolehkan untuk dibunuh, ya diperintah dibunuh. Ya. Sehingga ya ketika hewan-hewan ini diperintahkan untuk dibunuh, maka dia, ya para ulama menyebutkan maka dia tidak boleh untuk dimakan. Ya. Tidak boleh untuk dimakan. Karena alasannya adalah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh biasanya dia matinya tidak disembelih. Ya, namanya dibunuh dipatok sama tongkat, diracun. Ya. Cara matinya itu dia bukan dengan cara disembelih. Karena dia disuruh untuk dibunuh. Ya. Disuruh untuk dibunuh. Ya, jadi hewan-hewan ini tidak boleh dimakan. Ustadz, gimana kalau hewan-hewan mati, ketangkep, misal, tapi tak sembelih, gitu kan? Syar'i, bismillah, sembelih, putus, boleh enggak dimakan? Hah? Tetap tidak boleh dimakan. Ya, tetap tidak boleh dimakan. Kenapa? Satu, karena itu sudah ada larangan dari Rasulullah SAW. Dan dampaknya seperti yang pernah kita bahas tadi, makanan itu dilarang bukan hanya karena makanannya, tapi juga dampaknya. Hewan ini punya karakter jelek. Dia suka nyuri barang, dia suka ngerusak, dia suka buas nyerang hewan lain. Dia punya karakter jelek. Nah, kalau kita makan, kemudian daging ini tumbuh dari makanan-makanan yang memiliki sifat-sifat jelek seperti itu, maka bisa jadi menular sifat-sifat jelek itu. Itu sebagian penjelasan dari para ulama. Ya ala kulin, intinya adalah hewan-hewan tadi tetap tidak boleh dimakan meskipun dengan alasan sudah disembelih. Ya. Sebaliknya ada hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh. Nah, kalau tidak boleh dibunuh, gimana mau dimakan? Kalau dibunuh aja tidak boleh, apalagi dimakan, tidak bisa. Ya, contoh seperti semut, tidak boleh. Lebah, menghasilkan madu, ya, tidak boleh. Kodok itu tidak boleh dibunuh. Ya, kodok, atau katak, ya, semua ada hadis yang memang melarang, ya. Hewan-hewan itu tidak boleh untuk dibunuh. Contoh ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang mana hadisnya disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mana hadisnya menyebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatli arba' minad dawab. Rasul melarang membunuh hewan yang 4. Apa itu? Namlah, semut, ya, wan nahla, lebah, semut, lebah,
Wal hudhud, burung hudhud. Burung hudhud itu kan istilah untuk orang yang tinggal di Timur Tengah ya. Hudhud. Tapi setelah saya pelajari, saya buka di internet hudhud. Kan biasanya hewan itu ada nama latinnya. Ada nama latinnya. Saya cari hudhud itu kalau nama latinnya apa. Kemudian saya cari hewan yang nama latin itu kalau di area Asia Indonesia ini apa. Ternyata itu merujuk kepada burung yang kita sebut dengan burung cendet. Wallahu alam, saya burung cendet, dia punya nama latin yang sama. Itu termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh. Saya tidak tahu emprit atau apa, tapi cendet, orang Indonesia sebutnya itu burung cendet. Apa? Iya. Ada ya, yang suka berkicau itu. Nah. Itu ternyata setelah saya pelajari, itu masuk familinya hudhud, ya, sejenis hudhud. Nah, sehingga tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Kalau tidak boleh dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Apa? Semut, lebah, hudhud, dan surat. Surat itu cendet tadi. Ya, semisal dengan hudhud, sama, burung, nama burung. Burung-burung kecil. Ya. As-surat. Mohon maaf. Hudhud itu sendiri, surat itu cendet tadi itu. Saya koreksi. Hudhud itu jenis burung sendiri. Ya. Surat itu sejenis cendet tadi itu. Nah. Jadi intinya adalah hewan-hewan ini dia tidak boleh dibunuh, sekaligus juga tidak boleh dimakan. Sebagian ulama menyebutkan kenapa kok hewan-hewan tadi seperti hudhud itu tidak boleh dibunuh, ya, atau semut tak boleh dibunuh. Setidaknya alasannya ada dua. Bisa jadi hewan itu dia memiliki manfaat jika dibiarkan hidup, seperti lebah, dia menghasilkan madu. Atau kalau dia dibunuh, dia tidak ada manfaatnya. Dimakan pun mungkin tidak bisa. Seperti semut, itu burung cendet. Ya mungkin burungnya terlalu kecil atau seperti wallahu alam. Tapi intinya para ulama menyebutkan hewan-hewan ini tidak boleh dibunuh. Dengan alasan kalau dibiarkan hidup itu lebih bermanfaat. Atau kalau dia dibunuh pun tidak ada manfaatnya. Jadi ya sudah, biarin aja hidup sudah. Ya, wallahu alam, ini penjelasan para ulama. Tapi intinya adalah hadisnya memang jelas dilarang. Hadisnya apa? Dilarang. Sehingga kalau ada hewan-hewan yang dia bermanfaat, ya, seperti itu, maka sebenarnya lebih baik tidak boleh dibunuh. Ada orang dia semua hewan tuh dia hobinya diburu. Untuk ada orang hobinya berburu kan? Berburu. Apa yang diburu? Semua di hutan diburu semua. Ya. Jadi kita harus ya selektif juga kadang ya untuk hal-hal seperti ini. Meskipun apalagi tidak dimakan kan, sudah diburu, mati, dibiarkan, tidak dimakan. Baik, ini yang kedua, hewan yang disuruh untuk dibunuh atau sebaliknya hewan yang nggak boleh dibunuh. Yang ketiga, hewan beracun. Hewan beracun. Jelas itu dampaknya berbahaya juga. Ya, hewan beracun jelas dia memberikan mudarat untuk tubuh manusia, ya. Kalau dia dimakan, bisa-bisa racunnya nular. Seperti kalajengking, laba-laba, ular dan semisalnya. Ya, itu termasuk semua yang beracun, tidak boleh dimakan. Ya, jelas itu tidak bisa dimakan juga tuh. Nah, bukan untuk konsumsi. Yang mana hadisnya umum. Hadis umum ini Rasul SAW mengatakan la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan hal yang berbahaya, ya, dan tidak boleh melakukan hal yang membahayakan diri sendiri. Ya, semua yang berbahaya tidak boleh, baik itu bahaya untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Maka setiap perbuatan yang itu berbahaya maka hukumnya haram. Hukumnya Haram. Termasuk makan makanan yang beracun itu jelas berbahaya.
Ya, siapa orang mau makan racun? Tidak boleh. Ya. Baik. Ini contohnya banyak seperti yang disebut tadi, baik itu hewan darat maupun hewan air. Hewan darat maupun hewan air. Cuma begini, Pak. Khusus untuk hewan air, mengingat tadi Rasul mengatakan bangkainya ikan atau ikan ya, semua hewan air itu hukumnya halal ya. Untuk hewan air yang beracun. Kalau memang racunnya bisa dihilangkan, halal. Sehingga dia kembali ke hukum asal tadi. Hewan air itu kalau seperti ikan buntal atau mungkin pari atau pokoknya hewan yang ada racunnya atau hal yang berbahaya, duri dan semisalnya, dibersihkan, dihilangkan racunnya dan sudah dipastikan aman. Hewan air ya, insya Allah boleh dimakan, tidak masalah. Karena memang asalnya halal. Yang disebut dalam hadis ya, hilun maitatu tahurun ma'u wa hilun maitatu. Air itu, air laut ya, dia bangkainya itu halal dan airnya suci. Ini ada alasan diharamkan kecuali kalau berbahaya tadi. Jadi kalau hal yang berbahaya itu sudah dihilangkan berarti kembali ke hukum asal yaitu apa? Halal. Bisa dipahami? Baik. Nomor 4. Yang keempat adalah ini. Hewan-hewan yang jorok atau menjijikkan. Hewan-hewan yang jorok, menjijikkan. Apanya yang menjijikkan? Ya semuanya. Baik itu dia makan makanan yang najis, mungkin makanannya yang jorok. Atau mungkin tempat tinggalnya yang jorok. Seperti itu. Pokoknya kalau hewan ini dijorok, punya perilaku yang jorok ya, yang kotor gitu ya. Jelek perilakunya, baik dia makan yang kotor dan sebagainya. Maka ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, sesungguhnya Allah melarang bagi mereka mengharamkan hal yang khabith. Barang-barang yang khabith, yang jorok, yang kotor, yang buruk. Ya. Apa contohnya? Ya, mungkin hewan ini makanannya kotor, seperti apa? Tikus. Dia makan makanan yang kotor, sekaligus tempat tinggalnya juga kotor. Ya. Atau seperti kadal, biawak. Ya, makan bangkai kan? Bangkainya sembarang, bangkainya tikus, bangkai semua dimakan sama dia. Ya. Intinya adalah hewan-hewan yang dia punya karakter jelek, ya, jorok, kotor, baik dia makanannya atau tempat tinggalnya atau perilaku-perilaku lainnya, maka ini masuk dalam ayat dalam surat Al-A'raf. Ya. Ini semua apa? Hukumnya haram. Termasuk ini hewan yang kebiasaan atau hewan yang biasa dikasih makan najis, barang-barang najis. Yang kita kenal dengan jalalah. Pernah tahu istilah jalalah? Jalalah itu adalah hewan yang diberi makan makanan najis. Apa contohnya barang najis? Bangkai. Nah, bangkai. Terus bangkainya ayam. Kasih kotoran, mungkin kotoran hewan. Bisa ikan seperti lele biasanya ya, lele. Atau apa lagi yang hewan-hewan suka makan segala macam itu, ya, atau mungkin bebek, ayam atau apa, asalnya boleh dimakan. Tapi kalau dia berubah menjadi jalalah, apa jalalah tadi? Hewan yang dibiasakan makanan-makanan yang najis, bukan makanan kotor loh ya, makanan najis, ya, maka ini juga haram dimakan jalalah itu. Ayam, ikan, lele, dan semisalnya, kalau dia makanannya najis, tidak boleh. Cuma begini, hukum hewan itu kan asalnya halal tadi itu. Cuma karena pemiliknya itu membiasakan ngasih yang haram, ya, ngasih najis, kadang dibiarkan dia lapar. Dibiarkan lapar Pak hewan itu. Sampai ketika dia pengen makan, dikasih makanan yang najis. Sehingga dia terbiasa dengan rasanya, makan. Nah, jalalah ini dia boleh dikonsumsi lagi.
tidak mutlak haram selamanya, seperti babi dan yang lain. Dia boleh dikonsumsi lagi, halal, ya, menjadi status asalnya jika dikarantina. Apa? Dikarantina, dikasih makanan-makanan yang bersih, yang suci, yang bagus. Cuma pertanyaannya berapa lama? Nah, wallahu alam, ini ada ijtihad. Ya, ada ijtihad dari para ulama salaf terdahulu. Mungkin ini juga pendapat sebagian para sahabat. Ada yang mengatakan hewan jalalah itu boleh dimakan lagi apabila dikarantina selama 3 hari. Ya, kalau hewannya kecil, seperti ayam, bebek atau lele dan sebagainya, 3 hari dikasih makanan-makanan yang bagus, yang bersih, bukan najis. Dan 7 hari kalau hewan itu seukuran kambing, padahal agak gede, lebih besar dari ayam gitu kan. Kambing. Mungkin kalau di Saudi itu ada dhob. Dhob itu kadal di apa? Kadal gurun. Dhob halal. Dhob halal. Tapi kalau dijadikan jalalah tadi, ya, dijadikan jalalah, sudah ukurannya agak besar, ya. Dhob itu agak besar, lebih besar dari ayam itu. Seukuran ayam. Lebih besar, dan maka setidaknya 7 hari. Ini ijtihad para ulama untuk apa? Kehati-hatian. Dan kalau hewannya lebih besar lagi dari itu, jalalahnya ya, hewannya seperti seukuran sapi atau ternak ya, unta, butuh 40 hari. Dikasih makanan-makanan yang bersih, yang bagus. Nah, tujuannya apa? Supaya dagingnya menjadi suci lagi, bersih lagi, atau susunya menjadi suci lagi, bersih lagi, sehingga kembali halal dan bisa dikonsumsi. Ya, itu standar minimal. Jadi kalau kita bisa lebih dari itu lebih bagus lagi. Misal kalau ada orang punya ternak lele, Ustaz, ini sudah kebiasaan saya kasih makanan apa? Najis, misal kotor. Karena saya nggak tahu kalau itu haram. Ini gimana, sudah terlanjur, bisa nggak dikonsumsi lagi? Bisa, tapi minimal 3 hari karantina. Saya ragu-ragu, Ustaz, soalnya lelenya sudah besar-besar gitu kan. 7 hari boleh, lebih lama lebih bagus lagi. Kalau sudah gede-gede, sudah besar-besar, ya nah, intinya seperti itu. Ya, ini berkaitan dengan apa? Hewan jalalah. Baik. Yang kelima, yaitu adalah serangga. Serangga. Serangga ini mayoritas ulama mazhab, mayoritas, kecuali Imam Malik, ya, mazhab resminya menghalalkan serangga. Jadi kalau jenengan aliran fikih Malikiyah, berarti serangga itu boleh. Apa serangga ya? Serangga itu kan hewan yang dia tidak memiliki apa? Aliran darah. Di tubuhnya tidak ada aliran darah. Ada jantungnya, misalnya seperti itu. Coro, apa lagi? Cicak ada, Pak. Cicak bukan serangga. Jangkrik, kupu-kupu, semisalnya. Itu serangga itu mayoritas ulama mengharamkan, kecuali Malikiyah tadi. Jadi kalau antum Malikiyah, ya terserah, ya, bebas. Tapi kalau saya pribadi banyak ambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini juga sepakat para ulama lain seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, serangga itu hukum asalnya haram. Ulat, atau kalau ada orang sekarang seperti maggot, tahu maggot? Maggot tahu ya? Itu ada orang yang makan maggot, padahal itu dari telurnya laler, gede-gede. Itu ada digoreng, dimakan, padahal tidak boleh, haram. Lagi selain dia makanan itu dia makan makanan ya sampah ya sebenarnya ya, makanan kotor juga. Iya, dia serangga, tidak bisa. Ya, nah ini kenapa diharamkan? Alasannya karena serangga itu masuk kategori hewan yang kotor, masuk kategori hewan yang jorok. Seperti ayat tadi,
Wa yuharrim alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Hewan yang menjijikkan. Ya. Ini alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, serangga itu kan bukan hewan air ya, bukan hewan kayak ikan. Kalau dia bukan hewan air, berarti dia tidak bisa disembelih. Serangga kan nggak ada aliran darahnya, berarti nggak bisa disembelih. Kalau nggak bisa disembelih, ya kalau mati jadi bangkai. Ya, kecuali kalau hewan itu ya, ikan tadi kayak hewan air, akuatik. Hewan yang akuatik itu beda. Tapi kalau hewan non akuatik, hewan darat, dia bisa tinggal di darat seperti serangga dan yang lainnya. Itu syaratnya hewan darat harus disembelih kalau mau dimakan. Ya, atau kalau tidak disembelih itu kalau diburu dia harus baca bismillah lain, itu seperti disembelih. Lah serangga itu selain dia jorok, dia tidak bisa apa? Nggak bisa disembelih karena dia tidak ada lehernya atau tidak ada sambungan darahnya, ya, saluran darahnya. Sehingga itulah alasan kenapa para ulama itu mengharamkan yang namanya apa? Serangga. Kecuali tadi satu apa? Bangkainya serangga yang boleh dimakan apa? Belalang saja. Jadi itu apa? Pengecualian. Jelas? Ya. Wallahu a'lam. Setidaknya ada 5 karakter, itu 5 sifat. Kalau disebutin serangga kan berarti kan turunannya banyak, contohnya banyak. Rasul tidak menyebutkan satu persatu hewannya, tapi Rasul menyebutkan apa? Sifatnya. Ya. Ini serangga atau ini hewan yang bertanduk bertaring dan semisalnya itu. Maka setiap yang memiliki karakter seperti itu maka hukumnya apa? Haram dimakan. Ada pedesnya buat serangga. Dalilnya adalah ayat tadi. Wa yuharrim alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan setiap yang jorok tadi. Itu alasannya. Dan alasan yang kedua karena tidak bisa disembelih tadi. Ya. Berarti Pak kalau ada hewan darat atau hewan yang bisa tinggal di darat, artinya nggak tinggal di air, tapi dia nggak bisa disembelih, hukumnya apa? Haram. Baik, pas sudah ada 5 sifat dari hewan-hewan. Yang mana sisanya, insya Allah hukumnya apa? Halal. Sisanya halal. Baik. Kita akhiri, sisanya mungkin kalau tanya jawab untuk yang datang di studio, silahkan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.